Panas ginseng Meyer adalah salah satu komoditas herbal yang tidak semua orang bisa menikmati manfaatnya. Harga ginseng sangat mahal karena proses budidayanya membutuhkan waktu 4 hingga 6 tahun dan hanya bisa ditanam di negara 4 musim. Sementara itu, dengan sistem kultur jaringan tanaman, ginseng dapat dipanen dalam waktu 8 minggu. Saya, Johan Sukrenadi, seorang bioteknologis dalam bidang Plant Secondary Metabolites Engineering. Saya menyelesaikan kuliah S1 saya di Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya pada tahun 2011 dan menyelesaikan gelar master doktoral saya di Kyung Hee University, Korea Selatan pada tahun 2017. Saat ini, saya bekerja di Universitas Surabaya sebagai salah satu pengajar dan juga konsultan riset di Kalpe Ubaya Hanbang Bio Laboratory. Selain itu, saya juga menjadi konsultan dari Tanamia Hydroponics, sebuah perusahaan yang fokus utamanya adalah menanam dan mendistribusikan berbagai macam sayuran hasil budidaya hidroponik. Background penelitian utama saya adalah Plant Secondary Metabolites Engineering. Semuanya bermula dari pengertian terhadap perilaku tanaman itu. Ekologi tanaman menyebabkan tindakan intelijensia tanaman sebagai upaya pemenuhan kebutuhan mereka, atau sebagai respon terhadap lingkungan sekitarnya. Or simply, we can call it plant communication. Tujuan utama untuk memahami komunikasi tanaman ini adalah yang pertama, untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, untuk mengarahkan produksi metabolit sekunder tanaman. Dan yang ketiga adalah untuk memunculkan sistem pertahanan tanaman. Perkenalan ginseng ini dimulai ketika saya melanjutkan studi S2 saya di Kyung Hee University, Korea Selatan dengan jurusan bioteknologi. Alasan utamanya, Korea Selatan terkenal akan negara penghasil ginseng. Dan saat itu ada tawaran beasiswa dari supervisor yang juga meneliti ginseng. Hal lain yang membuat saya tertarik untuk mempelajari tentang ginseng juga karena selaras dengan basic ilmu yang dulu ditekuni pada saat S1. Pada saat studi lanjut, saya belajar tentang ginseng dari A sampai Z, mulai dari model penanaman ginseng secara konvensional hingga proses panennya. Dari situlah saya jadi mengerti kenapa ginseng bisa mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Panas ginseng atau ginseng Korea ini tidak bisa ditanam di Indonesia, karena ginseng ini hanya bisa ditanam di daerah yang memiliki 4 musim. Untuk memenuhi kebutuhan Indonesia akan ginseng, kita masih bergantung pada produk impor dari luar negeri. Inilah yang mendorong saya untuk belajar lebih lagi mengenai ginseng. Singkat cerita, selama 5 tahun saya melakukan studi dan melakukan penelitian, akhirnya saya lulus dan kembali ke Indonesia pada awal 2017. Disinilah terjadi realisasi kolaborasi riset dengan diresmikannya Kalpe Ubaya Hanbang Bio Laboratory, atau biasa disebut KUH Lab. Proses belajar dan mengembangkan diri ini tentunya tidak berhenti di sini saja. Karena itu, saya terus mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi dengan tetap aktif dalam forum-forum ilmiah. The more you give, the more you get in return. Semakin banyak kita berbagi ilmu, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Jadi, jangan pernah berhenti untuk berbagi ilmu. Untuk kedepannya, goal yang ingin saya capai adalah mempopulerkan tanaman herbal dengan teknologi modern yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh dan dapat terjangkau bagi khalayak umum. Jahe merah misalnya. Selain itu, goal lain yang ingin saya capai adalah membuat produk formulasi bioinokulan yang ramah lingkungan untuk membantu tumbuh kembang tanaman pertanian, hortikultura, atau komoditas lainnya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya coba buka dengan pantun dulu ya, biar mencair gitu ya. Tolong reaksinya ya. Oke. Pagi-pagi datang ke Red Hotel Jakarta ini. Mau belajar soal ginseng yang memberikan energi. Percaya diri bergerak bersama-sama dalam visi. Sukses bersama dengan Atomy. Pak Gwejangnim, 안녕하십니까? 저는 일하고 있습니다. 2011년, 2017까지 경기대학교 석사 박사 학생 약독준 실험실 생명공학대 공부하셨습니다. 만나서 반갑습니다. Ya, terima kasih. Ini sedikit karena menghormati chairman ya, sama-sama pernah. Ya kalau beliau orang Korea, saya cuma merantau di sana waktu itu gitu ya. Dan terima kasih Atomy karena memberikan kesempatan bagi saya yang seorang akademisi. Ini disclaimer dulu Bapak Ibu. Saya seorang akademisi, seorang peneliti, jadi akan lebih banyak mengulas
informasi soal ginseng itu. Dan saya rasa bagi Bapak Ibu penting juga karena pengetahuan, product knowledge itu akan membuat Bapak Ibu lebih percaya diri, lebih yakin, lebih bisa untuk mengetahui ya produk ini itu manfaatnya apa aja. Ya, tadi Mr. Bill juga sebelumnya banyak leader-leader di sini yang saya kagumi juga bisa memberikan motivasi. Nah, mungkin sumbangsi materi ini bisa untuk memberikan semangat, memberikan pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, tolong ininya dijalankan. Ya, saya coba ramu semua dalam bentuk presentasi yang cukup singkat. Mungkin Bapak Ibu 1 jam itu kayak kuliah gitu ya, tapi jangan dianggap seperti itu. Karena nanti ada banyak sharing-sharing insight yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan. Oke, disclaimer dulu, saya mau mengenalkan institusi saya. Ada yang asalnya Surabaya di sini, mau angkat tangan. Wah, terima kasih Arek Surabaya gitu ya. Ini termasuk alma mater, karena saya juga belajar di sana sejak 2007. Berarti selama hampir 20 tahun saya nanti sudah mengabdi di Ubaya juga, karena sampai sekarang saya pun menjadi dosen dan peneliti di sana. Nah, sedikit yang mau saya berikan bahwa meskipun berdiri dari tahun 68, Fakultas Bioteknologi itu baru berdiri tahun 2005. Saya angkatan ketiga saat itu dan sekarang menjadi alma mater pertama yang mengabdi menjadi dosen di sana. Tapi semakin lama Ubaya mencoba berdiferensiasi, mau menjalankan visi apa. Baru akhir-akhir ini tahun 2023 visinya mulai terbentuk, yakni Center of Aging Wellness. Sesuai namanya Aging Wellness berarti semuanya pasti menua ya, tapi menuanya secara berkualitas atau tidak. Nah, kita dirikan Center of Aging Wellness dan tahun 2023 baru berdiri Center of Excellence for Food Products and Health Supplement for Degenerative Condition. Pusat unggulan iptek perguruan tinggi untuk produk suplemen ya dan makanan bernutrisi untuk penyakit degeneratif. Karena pola prevalensi masyarakat Indonesia itu sering terganggu oleh penyakit-penyakit degeneratif. Diabetes misalnya, Alzheimer, aterosklerosis dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu bisa dari riset ini bisa enggak kita memberikan sumbangsi untuk mengatasi itu semua. Lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Nah ini beritanya muncul juga. Ini termasuk salah satu perguruan tinggi swasta. Ubaya ini swasta Bapak Ibu, private bukan negeri. Di tengah persaingan PTN-PTN lain yang menjadi pusat unggulan iptek. Kita harus berdiferensiasi secara berbeda. Dan karena kita melihat kekayaan tanaman herbal, tanaman obat Indonesia itu luar biasa, maka kita bergerak ke arah sana. Seperti itu. Nah ini kami maksudkan aging wellness. Karena ngomongin wellness itu adalah suatu kesadaran aktif di mana kita memilih pilihan. Pilihan ini bisa pilihan hidup, pilihan makan, diet, ya kan, pilihan aktivitas, pilihan hobi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk pemenuhan kepuasan fisik, mental, spiritual dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh kami mencuplik, wellness itu ada 8 dimensi. Ada di sini emosi, finansial, sosial, spiritual, occupational atau pekerjaan, fisik, ya kan, intelektual sampai dengan lingkungannya. Nah, Center of Aging Wellness yang di Ubaya itu yang tadi PUI PT Pasdek itu baru mau bekerja di satu sisi saja, fisikal. Gimana sih kita bisa punya fisik yang sehat, tubuh yang sehat, ya. Tapi ada juga nantinya sedang bekerja paralel juga Center of Excellence lain yang akan bekerja di dimensi kesehatan lainnya. Ya, saya tadi juga mencuplik dari yang Mr. Bill sampaikan gitu ya. Kalau mau wellness gitu ya, healthy, wealthy dan lain sebagainya kalau bisa kan semua sisi harus dipenuhi. Nah, kita sekarang akan banyak mengulas dari sisi fisik ini. Ginseng. Nah, ginseng itu ternyata nggak cuma satu. Ginseng nggak cuma Korea aja, kita harus tahu dulu sebarannya gimana. Dia ada saudara-saudaranya nih, ada kerabat-kerabatnya. Tapi memang mayoritas secara alami hidupnya ada di daerah subtropis ya. Daerah-daerah subtropis itu berarti di atas Khatulistiwa tapi sebelum kutub utara dan kutub selatan. Karena memang negaranya butuh iklim dengan 4 musim. Ya, jadi ada banyak saudaranya. Hampir sekitar 16-17 spesies yang berbeda. Cuman mungkin yang secara top 3 diperjualbelikan itu ada 3. Panas ginseng dari Korea, panas noto ginseng dari China, panas quincunxolis dari Amerika. Tapi mereka saling silang. Misalnya
Di Kanada mau nanam Korean ginseng bisa, karena secara alam iklimnya memungkinkan, gitu ya. Yang jadi pertanyaan sampai sekarang, mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu mengulik soal traditional Chinese medicine gitu ya, kenapa ginseng itu menjadi salah satu herbal yang turun-temurun itu selalu ada di resepnya tabib-tabib atau di resepnya traditional Chinese medicine. Filosofinya karena tanaman-tanaman yang tumbuh di negara 4 musim itu mengalami perubahan masa optimumnya ya, kadang panas, dingin, beku ya, jadi ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin diulangi terus-menerus. Stres pada tanaman itu yang menyebabkan tanaman itu menjadi lebih kuat. Bertahan dari stres seperti itu yang membuat tanaman menjadi lebih kuat, bisa tumbuh lagi di tahun berikutnya. Bapak Ibu di sini saya percaya leaders, para sales master juga dulunya pernah stres gitu ya, tapi bisa bangkit dari stres itu dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah itu filosofinya sama dengan ginseng sebenarnya. Iya kan? Sama dengan ginseng. Ya. Semakin lama dia bisa bertahan hidup menjalani itu, ternyata senyawa aktifnya makin kuat, makin banyak dan makin bermanfaat bagi tubuh kita. Gitu ya. Nah ini kenampakannya supaya tahu. Anak ginseng itu yang ini, Quincunfolius dan Noto ginseng. Jadi secara kenampakan beda gitu ya. Tapi kalau sudah jadi serbuk, wah kita nggak tahu ini dulu ginseng yang dari mana, gitu ya. Kalau secara klasifikasi ilmiah, panax itu dalam bahasa Latinnya pan semua dan pan itu panase artinya menyembuhkan, axos itu semua. Jadi panax itu artinya cure all, menyembuhkan semuanya. Enggak semua tanaman bisa punya label itu Bapak Ibu, enggak semua. Contohnya di beberapa negara lain yang merasa efeknya itu seperti ginseng, mereka menamai tanaman tersebut sebagai ginseng. Tapi itu disebut pseudo ginseng. Dalam tanda kutip ginseng palsu, ginseng imitasi. Efeknya aja sama. Tapi tidak ada secara klasifikasi ilmiah masuk panax. Ya, kita kalau melihat secara ilmiah ini adalah nama yang diakui seluruh dunia. Kita bisa nyebutnya misalnya apa? Ginseng Jawa. Ya ini ya misalnya, ginseng Jawa. Tapi secara nama ilmiah itu Talinum paniculatum, enggak ada kerabat-kerabatnya sama panax. Agak beda gitu ya. Nanti ada di Withania somnifera atau ginseng India, ada juga di sana. Siberian ginseng, Peruvian ginseng dan lain sebagainya. Bahkan ada yang secara bentukan itu bukan akar yang Bapak Ibu yang dipakai. Ada yang makainya itu langsung daunnya, buahnya, ya kan, bunganya. Jadi nyebutnya ginseng, tetapi senyawa aktifnya itu tidak hanya di akar. Nah ini pengetahuan yang Bapak Ibu bisa nambah gitu ya, oh ternyata yang disebut ginseng itu belum tentu secara global diakui sebagai keluarga panax. Saya kembali lagi, keluarga panax itu ya ini aja, golongan-golongan panax ini. Ada yang di Vietnam, ada yang di daerah China, Eropa, Jerman gitu ya, Rusia, Kanada dan lain sebagainya. Di negara-negara subtropis. Nah kita balik lagi ke 3, top 3 tadi, ya kan? Kalau dalam traditional Chinese medicine, ginseng itu disebut rensen, menyerupai manusia. Jadi ada kayak kepalanya, ada kayak badannya, ada kayak tangannya, menyerupai manusia, rensen. Yang di China atau Noto ginseng yang ini disebutnya sanqi. Ya kalau mungkin yang di traditional Chinese medicine tahu gitu ya. Yang di barat ini American ginseng, ini mirip ya sama rensen gitu ya. Tapi lebih kurus ya bentuknya ya, tidak terlalu sama dengan panax ginseng. Ini kalau secara fisik Bapak Ibu disodori mungkin bisa ngerti gitu ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk suplemen, sudah dalam bentuk powder, kering, dia sudah diproses lebih lanjut. Nah kita perlu aware, perlu tahu produk kita itu mengandung apa. Ya jangan sampai dicampur-campur ya kan dengan produk lainnya. Apalagi yang ya kalau masih untung sama-sama ginseng. Tapi kalau yang dicampur adalah produk non ginseng, nah nanti kita bisa mempertanyakan manfaatnya gimana. Seperti itu. Ya. Contohnya misalnya, kualitas dari ginseng itu ditentukan dari rhizome-nya. Rhizome itu apa? Rhizome itu bagian yang dekat kepala ini. Kenapa? Rhizome ini muncul ketika tanaman ini itu bertunas. Bertunas, muncul luka, yang musim semi ya, muncul luka, bertunas, daunnya muncul, membesar di musim panas, dia mulai layu di musim gugur, putus di musim dingin. Betul ya? Musim semi lagi, dia bertunas lagi. Nah, muncul lagi luka itu. Jadi semakin tahun luka ini membekas. Dia akan semakin panjang. Dia akan semakin panjang. Ini menandakan dia sudah hidup
berapa tahun lamanya. Jadi kalau di museum-museum atau di nanti showroom-showroom ya, kalau mereka nunjukkan ginseng, jangan dilihat akarnya seberapa panjang, seberapa banyak cabangnya, lihatnya bagian atas, rhizomnya seberapa banyak. Ini contoh ginseng yang liar yang hidupnya sudah belasan puluhan tahun, rhizomnya panjang segitu. Itu nggak bisa dipalsukan. Kalau tadi cabang-cabang, lain sebagainya itu mungkin masih bisa dipalsukan Bapak Ibu, ditempel-tempel ya kan, supaya tampak dia itu cabangnya besar, banyak, harganya jadi mahal, padahal itu palsu. Nah ini perlu kita tahu produk knowledge-nya seperti itu ya. Khusus ke Korean ginseng, nah ini. Kalau Bapak Ibu belum pernah tahu tanaman aslinya, mereka bisa berbatang, ya kan. Daunnya seperti jari, punya 5 gitu ya, punya 5 cabang daunnya gitu ya. Bisa berbunga, bisa berbiji juga. Tapi memang ciri khas dari Korean ginseng memang adalah rhizomnya yang cukup besar di sini. Nih. Rhizomnya dia lehernya itu, kepalanya itu cukup besar. Lebih dibandingkan dengan ginseng-ginseng lainnya. Itu menjadi ciri khas. Gitu ya. Next. Sorry. Nah, selama ini ginseng di traditional Chinese medicine itu memiliki nama untuk fungsi adaptogenik. Hampir mengobati semua masalah gitu ya. Tetapi kalau kita bilang pendekatannya dari sisi yang empiris, katanya, turunan dan lain sebagainya, saat ini sudah lebih banyak dibuktikan dari metode saintifik juga. Ya kan, dunia makin berkembang, teknologi makin berkembang, konsep-konsep tradisional Chinese medicine itu bertemu dengan teknologi, dibuktikan, dieksperimentalkan. Bukti-bukti itu yang makin banyak sekarang. Jadi yang semula dari warisan turun-menurun resep-resep itu dibuktikan di laboratorium, dibuktikan di uji hewan, dibuktikan di uji sel, bahkan sampai ke pasien tertentu. Dan itu angka-angkanya makin muncul, saintifiknya makin muncul. Nah di sini misalnya rangkuman ya, rangkumannya di sini panas ginseng itu dipakai buat apa saja? Antiinflamasi, analgesik, antifatigue, Alzheimer dan lain sebagainya. Ya semakin banyak ini. Dan kalau kita ngomongin ekstrak dari panas ginseng, senyawanya itu nanti kita kategorikan menjadi senyawa yang saponin dan non-saponin. Karena saponin ini senyawa utamanya yang paling banyak, tapi ada juga senyawa lainnya. Ya nanti di belakang di slide berikutnya akan saya jelaskan konsepnya dengan obat yang selama ini kalau kita minum pas sakit itu gimana sih. Itulah hebatnya herbal medicine gitu ya, karena dia menyeluruh semuanya. Ini adalah upaya-upaya yang muncul rekan di Pusan National University Korea juga sudah mulai merangkum dengan cukup baik bagaimana ginsenosid itu, ginseng saponin itu menjadi kebutuhan, bukan lagi melihat ginsengnya dari mana, tetapi senyawa aktifnya apa. Ginsenosidenya apa, senyawa aktif itu ada berapa banyak sih? Ya, upaya-upayanya banyak dilakukan, mulai dari penanamannya, ya pemeliharaan tanamannya seperti apa. Ada yang suka nanam tanaman di sini? Ada? Nah, bisa enggak? Atau saya pasti jamin, yang di sini suka nanam tanaman itu orangnya sabar-sabar. Orangnya itu perhatian, telaten, sabar-sabar. Karena tanaman enggak bisa diajak ngomong, betul ya? Kamu mau apa? Mau minum air? Enggak bisa. Kita mesti ngerti tanaman itu maunya apa, betul ya? Jadi yang di sini juga mungkin dulu pernah petani, pernah hidroponik, pernah berkebun, pasti tahu. Itu harus sabar, harus telaten. Kadang-kadang ya diajak ngomong tanamannya gitu ya. Kadang-kadang dinyanyikan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita kontrol di sana. Cahayanya, makanannya gitu kan. Nah itu aspek dari sisi agrikulturnya, pertaniannya. Kalau kita sudah ekstrak, kalau kita sudah ambil senyawa aktifnya, ada beberapa hal lain yang kita bisa manfaatkan juga. Konsep-konsep seperti pakai enzim, pakai di sini pakai kimia, pakai senyawa molekular. Di sini untuk membuat senyawa itu menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Ya, jadi ada aspek-aspek yang kita bisa masukkan. Nah, ada aspek lebih canggih lagi pakai rekayasa genetika. Ini mungkin kalau di Indonesia isu yang sensitif. Genetic modified organism, genetic modified plants, itu mungkin beberapa case di Indonesia itu masih sensitif. Padahal sadar atau enggak sadar, banyak produk yang kita konsumsi saat ini itu sebenarnya sudah hasil rekayasa genetika. Ya, karena banyak kita itu impor ya. Masukkan misalnya kedelai dari luar negeri masuk ke kita.
Jadi bahan baku tempe, tahu, kecap, jagung, padi, gandum. Hampir semua tanaman itu sebenarnya sudah hasil rekayasa genetika. Cuman stigma yang sering salah adalah, oh hasil rekayasa genetika itu membahayakan. Nah padahal enggak semua gitu. Tidak semua, berarti saya bukan berarti ngomong, oh pasti aman, tidak. Karena ada beberapa hasil yang memang harus diuji. Suatu produk rekayasa genetika itu setelah dari hasil laboratorium diuji itu butuh waktu 5-10 tahun sampai produk itu boleh dipasarkan. Jadi apa yang kita konsumsi itu sebenarnya sudah hasil riset segitu lamanya sampai kita boleh mengonsumsinya. Kenapa melakukan rekayasa genetika? Tidak lain tidak bukan karena pengen tanaman yang berkualitas. Tanaman yang tahan sakit, tahan kering, tanaman yang panennya banyak. Tujuan utamanya seperti itu, mengapa rekayasa genetika dilakukan. Ya. Kita next lagi. Ini contoh upaya yang dilakukan secara fisik. Ya, belum ngomongin soal pertaniannya ya, tapi kita dapat ginseng, terus kita olah, dikukus gitu ya, di steam kan dikukus. Dikukus itu berarti bukan dipanasin panas banget, enggak, ada suhunya. Karena senyawanya mau kita jaga supaya senyawanya tidak rusak. Gujung pupo artinya 9 kali dikukus, 9 kali dikeringkan. Supaya warna dari ginseng itu menghitam. Kita nyebutnya, kalau yang pertama kali fresh ini kita sebutnya ginseng yang masih fresh ini yang putih ya, ini ya. Semakin lama dikeringkan akan menguning, memerah, menghitam. Red ginseng itu 3-4 kali dikeringkan. Di tengah-tengah. Ya, kalau sudah sampai 9 kali disebutnya black ginseng. Tapi apakah hanya pengukusan, pengeringan itu aja? Sekarang banyak sekali dilakukan percobaan gitu ya. Apakah itu dilakukan fermentasi, pakai mesin puff gitu ya, dikeringkan biasa. Jadi pemrosesan pun berkembang. Orang itu pengen apa? Sebenarnya goalnya apa? Apakah hanya gaya-gayaan, oh ginsengku hitam loh, ginsengmu masih merah. Enggak seperti itu aja. Ternyata senyawa aktif di dalamnya ini loh berubah Bapak Ibu. Senyawa-senyawa yang dikandung, termasuk ginsenoside, itu juga sensitif terhadap panas. Dengan aspek pemanasan kita bisa rubah dia menjadi senyawa yang lebih kecil, ginsenoside-nya lebih mudah diserap. Nanti ada istilahnya major dan minor, besar dan kecil. Kalau senyawa itu masih sifatnya besar, di usus kita itu susah menyerapnya. Bapak Ibu minum 10, masukkan 10, belum tentu sampai di tubuh kita 10, barangkali cuma 2. Tapi kalau ukurannya kecil, minor, Bapak Ibu masukkan 10, sama-sama keserap 10. Nah mau yang mana kira-kira? Gitu kan? Tentunya yang bisa keserap secara optimal. Kalau bisa ukurannya lebih kecil. Seperti itu. Jadi pengetahuan akan ini itu terus memancing upaya-upaya pemrosesan ginseng. Macam-macam, dikeringkan, dikukus, ada yang pakai mesin untuk puffing itu seperti mesin popcorn gitu ya, dikasih tekanan supaya dia ngembang gitu kan. Ada yang pakai fermentasi, pakai bantuan bakteri probiotik. Ya, Bapak Ibu di sini pasti punya koleksi bakteri probiotik yang berbeda satu dengan lainnya, karena bakteri probiotik itu tergantung apa yang kita makan sehari-hari. Apakah banyak sayurnya, atau banyak dagingnya, atau banyak buahnya, itu menentukan koleksi bakteri probiotik yang ada di usus kita. Itulah kenapa bisa jadi kalau kita makan ginseng utuh ya, belum diproses, satu orang dengan orang lainnya merasa kok beda loh. Aku minum ginseng ini kok efeknya panas ya, aku kok ngerasa kayak neratap. Aku kok rasanya kayak darah tinggi. Ginseng yang sama dikonsumsi orang lain, ini ngomongnya tanaman ya, belum diproses lebih lanjut ya. Dikonsumsi oleh orang lain, efeknya malah jadi sedatif, gampang tidur, tenang gitu ya, tekanan darahnya turun. Nah ini saya bilang, herbal material yang sama diolah oleh usus yang berbeda, oleh bakteri yang berbeda. Sehingga nanti senyawanya beda, senyawa aktifnya beda, efeknya ke tubuh berbeda. Seperti itu. Jadi pemrosesan itu adalah untuk menyeragamkan efek terhadap tubuh kita. Kalau satu produk hanya bilang, oh produk saya mengandung ginseng kering sekian gram. Produk yang lain akan bicara, oh produk saya mengandung ginseng saponin, ginsenoside sekian-sekian berapa gram. Kita nanti akan lebih percaya yang senyawa aktifnya disebutkan dengan jelas. Karena itu memberikan efek yang lebih pasti, lebih seragam jika dibandingkan hanya tanamannya saja. Gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya ke produk-produk atomi. Nah, Hong Samdan di sini muncul gitu ya. Hong Samdan itu kalau Bapak Ibu mempelajari jelas-jelas menyebutkan ginsenoside-nya berapa banyak, betul ya? Ginsenoside sekian-sekian,
kandungan ekstrak apa aja. Hongsamdan itu berarti dari kata-kata red ginseng gitu ya. Dan ini yang saya lihat sudah dipatenkan. Karena membuat ekstrak itu larut sempurna ke air itu nggak mudah Bapak Ibu. Nggak mudah. Senyawa aktif ini itu biasanya larut ke bawah ya, terekstrak dengan sempurna di pelarut-pelarut yang biasanya non air. Nah itu bayangkan ya. Jadi senyawa aktif ini kita tarik, kita rebut pakai senyawa-senyawa yang non air. Produk akhirnya bisa larut di air. Nah itu loh, eksipiennya atau senyawa yang ditambahkan itu perlu high tech di sana. Dan Hongsamdan memberikan kemudahan konsumen, calon konsumen untuk memilih produk yang sebisa mungkin bisa aktif, bisa berfungsi dengan baik, bisa terserap dengan baik. Seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Atomy ya, karena mereka sudah dengan high tech yang seperti itu diberikan manfaat atau benefit yang affordable. Nanti akan saya jelaskan, di Korea itu ada beberapa ginseng yang nggak kebeli, yang sampai terlalu mahal. Ya, tapi kenapa produk-produk ginseng dari Atomy dan yang lain gitu ya, varian produknya itu bisa affordable, bisa dibeli, bisa dikonsumsi secara mudah oleh banyak orang. Kembali ke ginseng active compound. Tadi saya bilang bahwa selain saponin, ya ada senyawa-senyawa lainnya. Jadi kalau kandungannya itu ekstrak, sebenarnya tidak hanya saponin aja. Ada kandungan lain seperti polisakarida, fat soluble compounds, vitamin dan lain sebagainya itu ada di sana. Dan meskipun ini cuma dibilang hanya belasan ya, belasan yang types-nya protopanaxitriol, protopanaxitriol, oleanoidnya itu hanya sekian belasan, tapi sebenarnya ada ratusan. Risetnya sampai sekarang itu sudah ada 10.000 riset lebih tentang ginseng dan itu masih berlangsung Bapak Ibu. Saking banyaknya senyawa yang masih belum diketahui secara pasti efeknya. Jadi tanaman, alam itu memberikan sumbangsi resource yang luar biasa untuk kita. Kita pakai untuk makan, obat, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan itu ilmu pengetahuan yang belum selesai sampai sekarang, kita masih kayak misteri ya. Karena setiap hari kita teliti, semakin banyak kita bertanya lagi. Kita tahu sesuatu, bukannya merasa puas, tapi kita akan bertanya lagi, kok bisa gini, kok bisa gini. Dan itu riset itu akan terus berjalan. Jadi Bapak Ibu di sini di Atomy tadi juga sudah disupport oleh badan riset ya. Skalanya bukan skala kaleng-kaleng, lokal aja, tapi bahkan internasional. Dan itu mendukung produk ini benar-benar teruji secara saintifik. Nah, ini tipe-tipe ginsenoside-nya. Tadi yang protopanaxitriol, protopanaxidiol, olanoic acid, olanoic type. Coba Bapak Ibu lihat, bandingkan dengan gambar yang warna biru. Mirip ya rantainya. Gambar yang warna biru itu ternyata apa? Hormon sterol, hormon yang berbasis sterol, kolesterol. Kalau tadi ditanya, loh kenapa ginseng bisa bermanfaat bagi tubuh kita? Karena senyawa aktifnya, salah satunya saponin, itu mirip dengan komponen hormon tubuh kita. Ginsenoside yang kita konsumsi lewat ekstrak-ekstrak ginseng tadi, memiliki kesamaan struktur, secara kimia ya, strukturnya itu mirip dengan cincin, di sini cincin sterol untuk hormon-hormon kita. Basisnya itu lemak. Dinding sel kita Bapak Ibu itu terdiri dari lapisan lemak. Jadi kalau minyak ketemu minyak atau lemak ketemu lemak itu gampang nembus. Bisa langsung bereaksi. Nah, ginseng saponin itu bisa seperti itu sehingga dia sangat mudah untuk terbawa di sistem tubuh kita. Ya, ini kalau bisa dibesarkan supaya kelihatan gitu ya, terbawa di sistem tubuh kita terus nanti dengan mudah menembus membran gitu. Ini membran sel dan lain sebagainya berbasis lemak, lipid. Kalau berbasisnya sterol seperti itu, jadi kita bisa mudah senyawanya itu aktif sampai ke sel, sampai ke DNA kita, mempengaruhi bagaimana sel itu berperilaku gitu ya, bertindak. Nah, itu manfaatnya yang dimaksud senyawa aktifnya itu aktif ngapain sih? Apakah kita makan itu hanya untuk kenyang? Ya kan? Kan enggak. Kali ini makan itu tuntutannya banyak ya. Kalau bisa makanan ini selain enak, mengenyangkan, sehat gitu kan, murah, estetika, instagramable dan lain sebagainya banyak ya. Gitu ya, difoto dulu berbagai angel gitu ya. Tapi yang kita maksud sekarang produk-produk suplemen kesehatan itu berarti bicara senyawa yang benar-benar punya fungsi ke tubuh kita. Fungsi adaptogenik, fungsi preventif, anti-inflamasi, anti-cancer gitu ya. Jangan sampai salah konsumsi, karena kalau kita salah konsumsi malah kita menumpuk penyakit di kemudian hari. Makanya tadi konsep aging wellness itu secara fisik kita jaga betul. Pola konsumsi kita bagaimana ya sampai dengan saat ini. Next coba. Nah, ada yang basicnya saponin, ada yang non saponin.
Betul ya? Dan kalau ngomongin cancer aja, cancer itu adalah sel yang bertindak semau dia. Nggak bisa diperintah lagi. Kadang-kadang cancer itu timbul karena kita mungkin mengabaikan kerusakan-kerusakan kecil yang terjadi. Jadi begini Bapak Ibu, sel itu aktif membelah. Ketika dia membelah jadi banyak nih, itu fungsinya untuk menggantikan sel yang lama. Sel yang baru menggantikan sel yang lama. Patronnya kalau benar nih, sel yang baru itu 100% sama persis dengan sel yang lama. Jadi DNA yang dikopi, diperbanyak itu sama persis. Kenyataannya pada saat sel itu bereplikasi, bertambah banyak, berganti jadi baru, sel itu kadang sekian persennya error. Jadi kalau misalnya harus mengkopi 100.000, dia mengkopinya 99.999 benar, satunya error. Errornya kenapa Bapak Ibu? Seringkali karena stres. Bapak Ibu mikirin kerjaan, nah itu stres, ya kan? Bapak Ibu mikiri anak, mikiri keluarga, mikiri makan apa, itu stres juga. Hormon-hormon stres itu yang menyebabkan sel-sel ini error. Ya kan? Kalau sel-sel itu error semakin lama, bukan karena kita keserang virus, bukan karena kita keserang penyakit, stresnya Bapak Ibu sendiri yang menyebabkan sakit Bapak Ibu di kemudian hari. Makanya konsep aging wellness itu nggak hanya ngomong fisik, merambah ke mental, spiritual juga. Bagaimana kita itu selalu bersyukur, bagaimana kita itu senang, happy. Masalah itu pasti akan terus ada, betul ya? Kalau Bapak Ibu mau lepas dari masalah, berarti mungkin sudah tidak hidup lagi. Kalau Bapak Ibu masih hidup, berarti tidak akan pernah lepas dari masalah. Tapi masalah itu yang membuat Bapak Ibu akan tumbuh semakin kuat, ya kan? Bapak Ibu tumbuh semakin punya karakter, punya kemampuan daya saing, punya daya juang. Karakternya timbul, kekuatannya timbul, mentalnya semakin kuat. Masalah boleh datang bertubi-tubi, Bapak Ibu lebih kuat bangkit lagi. Gitu ya. Nah, itu yang kita bilang, kalau kita bisa ya secara rutin mengonsumsi bahan-bahan herbal, di sini kita fokus ke ginseng dan juga bahan herbal lain, berarti efek-efek kesehatan yang seperti ini itu bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Cancer-cancer yang seperti ini akan hilang dengan sendirinya. Ya, karena saponin, senyawa aktif itu mencegah itu terjadi. Gitu ya. Kembali lagi, bisa dapatkan karena dengan konsumsi dengan produk yang berkualitas, yang sudah teruji secara saintifik, fungsinya apa saja, dan affordable, semuanya bisa memperoleh itu. Jelas, di situ terkandung berapa ginsenoside-nya, kandungannya seperti apa, itu ada. Ya, produk-produk lain bisa ada. Ini Bapak Ibu saya kasih semacam awareness ya. Kalau mau membeli produk, suatu produk apalagi yang kita konsumsi sendiri kan harus tahu benefitnya apa gitu ya. Mungkin produk-produk serupa di sana banyak. Mungkin ada banyak. Pertanyaannya apakah bisa Bapak Ibu mudah membeli? Aksesnya gampang. Ya kan? Kalau tadi misalnya nggak puas, diretur. Nah, bisa gitu kan? Kadang-kadang kalau misalnya ada yang berkesempatan ke Korea gitu ya, masuk ke toko souvenir, waduh langsung dijajakan banyak sekali produk ginseng. Bisa nggak dikembalikan? Wah nggak bisa. Hati-hati salah beli juga, nanti saya jelaskan. Macam-macam produknya seperti apa gitu ya, supaya semacam produk knowledge juga buat yang lain. Nah, Hong Samden itu memberikan semua kemudahan itu. Secara backup dari saintifiknya jelas, labelnya itu jujur, benar-benar ngomong ini itu apa isinya, kandungannya berapa, karena tadi ginsenoside itu banyak jenisnya, ya kan? Nah, yang dikandungkan di sini seperti RB, RG dan lain sebagainya memang untuk stamina, untuk bagaimana tubuh kita nggak gampang lelah, vitalitasnya tinggi, nggak gampang capek gitu ya. Di sini diklaimkan juga efek-efek lain seperti fungsi-fungsi untuk sirkulasi darah, untuk memori, daya ingat, sama antioksidannya. Ya, imunitasnya ada juga ya untuk kekebalan tubuh. Zaman-zaman sekarang itu turunan-turunan virus dari COVID dan lain sebagainya itu masih bisa kita rasakan Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang masih sekarang punya balita itu khawatir, anak saya nanti sakit apa gitu ya. Jangan sampai kena sakit ini virus itu gitu ya. Karena mungkin di rumah bisa kita jaga, tapi kalau di sekolah, di pergaulannya kita nggak bisa jaga, kita nggak bisa benar-benar, kamu harus maskeran terus ya, atau apa terus ya. Terlalu paranoid, nggak boleh keluar rumah dan lain sebagainya. Yang kita bisa bekali dengan mereka adalah kasih sistem imun yang kuat. Dari pola makannya, dari suplemennya. Kita belum ngomongin obat ya, kalau ngomongin obat itu seolah-olah kan karena dia sakit, maka diobati. Kita ngomongin makanan yang bersuplemen, nanti ada kategorinya juga. Suplemen kesehatan itu apa aja. Kembali, ini saya coba pakai AI juga. Zaman sekarang kan AI gitu ya. Kita bisa pakai AI. Coba dong
carikan dosis rekomendasi untuk ginseng ini di konsensus ini satu AI yang merefer ke penelitian-penelitian ilmiah. Jadi dia langsung bacakan hampir sekian juta, itu hampir 200 juta sumber gitu ya. Dibaca, dirangkum. Kalau saya suruh baca kayak gini, nggak selesai-selesai, saya nggak datang ke sini Bapak Ibu, nggak bisa tahu gitu ya. Tapi karena pakai AI memudahkan. Ya, AI itu tools juga memudahkan. Dosisnya seperti apa sih? Dicantumkan ke situ. Tapi ada kelemahannya juga. Karena hampir mayoritas dari publikasi tersebut mungkin masih terpaku pada ginsengnya ada berapa. Betul ya? Di situ dicantumkan ginseng simplicia atau akar ginsengnya. Kandungannya sekitar 7-11 gram, nggak boleh lebih dari 18 gram. Single dosis sekali makan 5 graman. Tapi fokusnya masih ke akar ginseng. Ke bendanya, belum diekstrak. Sementara Anatomy Home Sanctum ini sudah memberikan detail. Ginsenoside-nya ada berapa di sini? RG1, RP1, RG3. Ini jenis ginsenoside yang sudah banyak penelitian, ya. Tepuk tangan untuk Anatomy ya. Sudah dibuktikan dari segi ilmiah juga bagaimana fungsinya di tubuh. Di sel-sel menjadi anti kanker, anti inflamasi, imunitasnya bisa tinggi, ya, darahnya jadi lancar dan lain sebagainya. Kandungannya juga tertera jelas, 20 mg dari ginsenoside per sachetnya. Gitu ya, dan itu di atas rekomendasi harian yang 3 mg per hari. Itu di atas. Bapak Ibu bisa dapatkan dengan mudah kan? Dan bisa dikonsumsi dengan ini juga. Memang untuk pertama kali yang mengonsumsi itu pahit ya. Karena tapi banyak yang bilang, ini kalau bukan pahit enggak suplemen gitu ya. Kalau manis ini cuma permen atau apa gitu ya. Tapi karena memang itu ginsenoside itu memang bitter, pahit. Memang rasanya seperti itu. Itu buktikan itu memang asli itu, bukan palsu-palsu gitu ya. Bukan hanya gula, tapi memang diisikan senyawa aktif. Oke. Next. Nah, ginseng itu Bapak, ini kita kalau tadi sudah ke produknya sedikit, saya coba kasih tahu kenapa ginseng itu mahal. Kenapa ginseng itu di awal itu susah dapatkannya. Ginseng itu Bapak Ibu baru berbunga, itu dia setelah usianya 4 tahun. Jadi siklusnya setelah 4 tahun dia baru berbunga, berbiji. Makanya kalau di lahan ditunggu 3-4 tahun dulu baru dapat bijinya. Kalau dipanen di usia 2-3 tahun nggak dapat biji, petaninya tahun depan nanam apa? Betul ya? Jadi ditunggu 3-4 tahun. Nah di Indonesia nggak bisa kan nggak gitu? Bertani segitu lama. Mungkin tanaman-tanaman lain yang ditunggu itu tanaman pohon ya. Kayak jati, durian itu sengaja ditunggu. Coklat gitu ya. Itu sengaja bertahun-tahun karena masih bisa dipanen terus. Tapi kalau ini kan diambil langsung seakar-akarnya. Semua akarnya diambil selama 4 tahun. Jadi memang harus ada biji untuk ditanam kemudian hari. Gitu ya. Disclaimer Bapak Ibu, data-data yang di sini dari rekan-rekan kami juga di Korea gitu ya, bukan data saya pribadi tapi dari rekan-rekan Korea juga, ada yang di China juga, sehingga kita men-sharingkan hasil penelitian kami dalam satu grup, semoga bisa memberikan share insight gitu ya. Jadi bukan data saya, tapi ini data teman-teman juga. Ya, ini kita upayakan sehari-hari. Butuh 4 tahun gitu ya, sorry. Nah ini kira-kiranya, waktu bertunas. Nomor 1 ini masa-masa musim semi ya, bertunas. Ini kira-kira bulan Februari, Maret. Terus Mei sampai Juli, ya ini daunnya mulai melebar. Musim panas nih, dia bisa dapat banyak makanan di situ. Musim gugur mulai menua, mulai senescent, mulai menguning, gugur, rontok gitu ya. Dan musim dingin benar-benar diputus, tersisa akarnya aja di dalam tanah. Nanti musim semi berikutnya, mulai lagi dia berkecambah lagi, muncul luka di rhizomnya sehingga rhizomnya tambah banyak gitu. Nah, 3-4 tahun itu butuh kos yang besar. Butuh kos yang besar. Sehingga harganya mahal. Belum lagi kalau tadi yang saya bilang 3-4 tahun itu masuk kategori yang tengah Bapak Ibu. Cultivated. Ya, JB Sam. Secara sengaja ada lahan yang dibuka, tahu nanamnya di mana. 3-4 tahun dipanen. Tapi ada jenis ginseng yang liar, wild ginseng, itu tumbuh dengan sendirinya biasanya di daerah gunung. Makanya kita sebutnya wild mountain ginseng atau sansam. Sansam itu artinya ginseng yang ada di daerah gunung. Ini Bapak Ibu, ada profesinya untuk mencari ginseng gunung. Agak beda ya, kalau ginseng yang ditanam dengan sengaja lebih gemuk-gemuk, lebih besar. Karena dengan pemberian pupuk,
nutrisi dijaga betul, ada hama diusir gitu kan, ada penyakit diobati, dia bisa tumbuh lumayan besar. Kalau wild ginseng itu kurus-kurus, sekelingking mungkin, sejempol mungkin, gitu ya. Tapi harganya luar biasa Bapak Ibu. Pekerjaan, ada yang namanya pekerjaannya itu pemburu ginseng. Orang kalau sudah nemu satu ginseng ini, satu ginseng kayak gini, satu aja, itu nggak sampai sekelingking Bapak Ibu ya. Dia sudah bisa pensiun. Langsung pensiun. Karena sampai 2-3 keturunan itu bisa bayari keturunannya. Karena saking mahalnya. Nah, siapa yang bisa beli? Ya konglomerat-konglomerat. Yang punya banyak uang bisa beli itu. Karena saking sulitnya. Mereka harus menjelajah gunung untuk cari. Ginseng itu tumbuhnya akarnya tumbuh di dalam tanah. Jadi dia hanya bisa punya waktu sekitar musim semi sampai musim panas melihat dedaunannya yang mana. Betul ya? Jadi hanya dalam 1 tahun mungkin hanya waktu efektifnya 4-5 bulan menyisir gunung hanya untuk cari tahu di bawah tanahnya itu ada wild ginseng atau tidak. Dia akan teriak, Shimata, itu artinya dia nemu ginsengnya. Untuk teman-teman di Korea mungkin tahu gitu ya, Shimata, dia berhasil. Nemu ginseng itu berhasil. Sudah pensiun berapa keturunan gitu loh. Tapi nggak semua bisa nemukan itu kan? Nggak semua bisa nemukan itu. Teknologi, bioteknologi membuat dia menghadirkan ginseng dalam bentuk yang lebih mudah, yakni di culture. Ini kita tumbuhkan di dalam laboratorium. Bentuknya hanya akar-akar halus gitu ya. Dan itu konsepnya kultur jaringan, sehingga mengcopy sama persis. Misalnya kita punya awalnya ginseng gunung ini kita tumbuhkan di laboratorium, itu berarti adalah individu yang sama. Kloningannya, kopiannya. Sama kalau awalnya dari cultivated ginseng ditumbuhkan di sini adalah kopiannya. Itu ya. Kita mencoba menghadirkan ginseng itu dalam yang bentuk yang affordable, lebih murah, lebih mudah terjangkau. Next coba. Nah, ini perbandingannya kalau konvensional berarti kita harus ke lahan, persiapan lahan, nanam bibit di musim dingin. Dinginnya itu sampai minus-minus Bapak Ibu. Jadi benar-benar pakai jaket yang berlapis-lapis gitu ya. Terus disilangkan bunganya. Ya, bijinya kita ambil, bijinya warna-warni ya, warna merah sampai kuning tadi, sampai akarnya kita panen. Ini sekitar 3-4 tahun. Kita coba waktu itu lebih mudah, hidroponik deh coba, hidroponik. Ini setahun, ini jadi salah satu topik riset saya saat itu. Kita menyediakan ginseng dengan lebih mudah. Kalau ginsengnya nggak ada, apa yang mau diriset? Kalau ginsengnya nunggu 3-4 tahun, saya lulus kapan? Jadi ginsengnya dipermudah, diperbanyak gitu ya. Ginsengnya diperbanyak, jadi yang semula 3-4 tahun waktu itu dengan hidroponik kita bisa tumbuhkan 8-10 bulan. Lumayan nih, 8-10 bulan lumayan. Di dalam ruangan bisa, di dalam rumah bisa, di dalam lemari khusus bisa, di dalam greenhouse bisa. Kurang cepat, kita tanamkan secara lab, hanya waktu 8 minggu. Sudah bisa menghasilkan ginseng juga. Itu yang saya bawa pulang ke Indonesia. Untuk bisa mengabdi di Indonesia ini kita harus memperbanyak juga herbal-herbal material seperti itu. Ya, kalau nanti Bapak Ibu berkunjung ke Universitas Surabaya, lab ini ada. Saya juga jadi lead researcher di sana dan bisa dikunjungi kapanpun. Mungkin agak repotnya itu kalau mau masuk itu seperti zaman COVID. Mesti pakai APD lengkap seperti ini gitu ya. Supaya menjaga kulturnya dengan baik. Ya. Dan itu mendapatkan apresiasi, puji Tuhannya. Di Nature, ini artikel scientific artikel di internasional ya, mencuplik bagaimana ginseng itu bisa ditumbuhkan secara hairy root pertama kali di Indonesia, gitu ya, 2025 gitu ya. Terima kasih pujiannya juga ya. Jadi kami banyak bekerja di aspek persiapan bahan materialnya, dan itu kami bisa harapkan bisa memberikan akses mudah untuk menyediakan herbal material lainnya, terutama di Indonesia, dan untuk tanaman-tanaman obat Indonesia akan kami kembangkan seperti itu. Kembali lagi, di manufakturnya, Atomi itu bekerja juga di hilirnya. Kami banyak menyediakan, kalau background saya banyak menyediakan bahan materialnya, Atomi sudah bekerja sampai hilirisasi. Bentukan produknya itu mau gimana? Ya kan? Kalau selama ini cuma diekstrak, itu bentuknya pahit, bentuknya lengket, agak susah dikonsumsi gitu ya, kadang-kadang nggak larut air. Manufakturnya banyak dikembangkan oleh Atomi sampai bisa dapat paten kan, larut dengan bagus di air, bisa langsung diminum gitu kan, bentuknya saset dengan mudah, itu bisa didapatkan dengan mudah. Bapak Ibu dapat produk ini dengan mudah, dapat manfaat kesehatannya juga,
wellness-nya untuk ke depan generasi berikutnya juga bisa kesampaian. Nah ini yang saya juga ternyata ada kesamaan ya, visi ya. Kalau dari Ubaya banyak ke Ajing Wellness, kita banyak bekerja di sisi ini, Atomi sudah bekerja di sisi hilirisasinya, manufakturnya sudah ada gitu ya. Seperti itu. Ini nggak mudah Bapak Ibu, ngomongnya di slide ini gampang gitu ya, oh 100% red ginseng. Tapi yang saya bilang, mengekstrak itu pakai bahan yang non air. Hasil jadi produknya bisa larut air, itu teknologinya nggak main-main Bapak Ibu ya. Dan itu butuh riset yang pasti berkepanjangan. Teman-teman riset di Atomi ini pasti luar biasa. Di Indonesia saya masih banyak berkutat di menyediakannya, Atomi sudah mikirkan di sampai hilirisasi produknya gimana. Gitu, keren. Ya. Oke, kita masuk kembali. Kalau gitu, apa benefitnya kita konsumsi suplemen kesehatan? Apa bedanya dengan makanan sih? Kita kan berharapnya apa yang kita makan adalah yang menyehatkan. Maka saya coba buat diagram untuk memberikan kesamaan ya. Kapan sih kita mengonsumsi makanan dan traditional Chinese medicine itu sebenarnya bukan obat yang gimana-gimana gitu ya. Kalau kita lihat di ujung tengah ini ya, di tengah ini ada kesamaannya ini. Ketika makanan dan TCM itu sama-sama dikonsumsi, itu sebenarnya adalah untuk menarget banyak aspek tubuh kita. Kadang-kadang kalau kita minum obat itu obatnya itu hanya single target. Kita pusing yang ditarget pusingnya. Kita sakit perut yang ditarget sakit perutnya aja. Tapi mereka obat-obatan yang seperti ini tidak secara holistik memandang yang lain. Misalnya, contoh ya, saya mohon maaf nggak menyinggung siapapun yang mungkin minum obat terus seperti kolesterol, gula, gitu ya, darah tinggi dan lain sebagainya. Biasanya konsumsi obat itu oke, darahnya normal, lambungnya sakit. Konsumsi obat itu kolesterolnya normal, ginjalnya kena. Karena obat-obat barat medicine yang modern medicine seperti itu hanya single target. Meredakan gejala, tapi tidak secara holistik menarget organ lainnya. Traditional Chinese medicine itu memang tidak efeknya kelihatan seperti itu. Memang kita harus akui obat yang western atau yang modern medicine itu sangat cepat reaksinya. Ketika pusing dan harus pusing itu harus hilang atau demamnya tinggi dan demam itu harus hilang saat itu juga, obat-obatan seperti ini memang direkomendasikan. Ya kita harus tahu, harus bijak kapan menggunakannya gitu ya. Jadi kalau memang saat itu sedang butuh gejala ini harus hilang ini. Anak saya misalnya panasnya sudah 38 mau ke 38,5 ya saya was-was gitu ya. Nggak mungkin saya kasih herbal medicine, saya kasih obat yang memang menurunkan panas. Butuh aksi cepat. Betul ya? Tapi kalau sehari-hari kondisi kita sehat, nggak perlu minum obat mestinya. Tapi dengan produk-produk seperti traditional Chinese medicine, ginseng, produk-produk ekstrak tanaman lainnya, itu sebenarnya memelihara sistem tubuh kita supaya tidak gampang sakit, tidak kena ini ya, multiple targets, natural materials, health benefit, dan kompleks sistem. Sistemnya kompleks, menarget banyak hal. Ya, itulah kenapa jadikan sebenarnya suplemen itu seperti makanan sehari-hari. Bukan hanya kalau misalnya mohon maaf, aduh mau sakit, badannya sudah mulai greges gitu ya, sudah mulai ada meriang, oh baru Hong Samdannya diminum atau baru hemonimnya diminum gitu ya. Jadikan itu semacam habit sehari-hari kita konsumsi itu sehingga menjaga tubuh kita supaya tetap fit gitu ya. Ini seperti intersection-nya, seperti pertemuan antara ini ya. Coba ditampilkan. Ini pertemuan antara makanan yang makanan biasa paling kiri sampai dengan obat-obatan yang modern paling kanan. Mulai dari yang spektrum paling ini makanan biasa seperti hanya untuk energi ya. Beras, jagung, gandum gitu ya. Mulai nanti ada yang beberapa punya health benefit, functional food gitu ya, seperti buah-buahan, sayuran ya. Ada beberapa punya efek seperti bumbu atau punya efek flavor, aroma. Betul ya? Mulai ada yang senyawanya cukup tinggi seperti capsaicin. Capsaicin ini cabai Bapak Ibu. Cabai yang membuat respon pedas ya, rasa pedas. Kalau kita ekstrak capsaicinnya saja, capsaicinnya itu antibakteri juga sebetulnya. Bisa membunuh banyak bakteri gitu ya. Enggak kaget kalau waktu makan terlalu banyak sambal itu perutnya sampai pedes panas sekali gitu ya. Jangan-jangan yang dibunuh enggak hanya bakteri jahat, bakteri probiotiknya ikut mati gitu ya. Hati-hati gitu ya. Karena kapsisinya tinggi sekali. Gitu ya. Baru masuk ke nutraceutical. Nutraceutical ini di atasnya suplemen kesehatan, nutraceutical. Contohnya seperti ginkgo, ginseng ini traditional herbal registered. Sudah diketahui banyak efeknya. Sudah ada bukti saintifiknya. Baru mulai ke arah
senyawa aktif dan senyawa aktif yang bisa dijual bebas, over the counter, OTC medicines, senyawa aktif yang harus pakai resep dokter, golongan psikotropika, itu pakai resep dokter. Food supplements dan nutraceutical bedanya cuma satu, punya data klinis. Punya data klinis atau enggak? Jadi sebenarnya kita switch ya, pengertian pangan fungsional, suplemen kesehatan itu enggak semua adalah nutraceutical. Levelnya produk-produk Atomi itu sudah di nutraceutical Bapak Ibu. Karena sudah ada backup dari scientific data di situ. Ada bukti-buktinya di sini. Ini data-data yang dikuatkan ya. Kenapa dia bisa masuk ke nutraceutical? Karena sudah ada clinical evidence. Baik dari segi efficacy dan safety. Nggak hanya ngomongin efek, tapi keamanan pangannya juga. Safety ketika kita mengkonsumsi itu. Ya, tidak ada efek samping yang terlalu toksik atau meracuni itu tidak ada. Sebenarnya batas antara obat dan racun itu tipis, Bapak Ibu. Batas itu disebut obat dan racun itu tipis. Safe sama toksik itu tipis. Kalau Bapak Ibu nggak sakit, konsumsi obat, ya sakit. Betul ya? Karena batasnya tipis. Jangan sampai jadikan produk yang tadi harusnya kesehatan berakibat malah toksik. Nutraceutical ini sudah dosisnya. Jelas, 1 hari konsumsi berapa, efeknya apa. Bapak Ibu bisa rasakan sendiri. Nah, Hemonim salah satunya. Nah, ini produk-produk yang sudah jelas ekstraknya apa aja dan menarget apa. Dan targetnya nggak satu, karena ini tanaman herbal, multi target. Dia menarget NK cell, ini di sistem imun ya, sitokin dan sel imun kita. Dia kan mengaktifasi semua itu sehingga pengonsumsi hemohim itu lebih ke arah nanti bisa lebih kebal, lebih tahan kalau ada serangan virus, serangan penyakit dan lain sebagainya, gitu ya. Lebih bisa kebal lah terhadap semua penyakit-penyakit tadi. Ini efeknya. NK cell, sitokin, imunitas yang ada. Ini dulu 2020, 2022 kita nggak mau kembali ke zaman COVID, gitu ya. Aktivitas ini penting. Sistem imun kita itu kadang kaget gitu ya. Nggak pernah menghadapi musuh ini musuh baru nih, COVID-nya itu kan waktu itu karena belum pernah ada yang menghadapi, jadi belum pernah ada vaksinnya, belum pernah ada obatnya. Yang bisa, kenapa vaksin itu bisa berkembang, kenapa obat itu sekarang bisa ada, jawabannya kenapa? Karena ada penyintas, ada yang bisa sembuh sendiri dari penyakit-penyakit itu. Karena sistem imunnya mengalahkan penyakit itu. Barulah mulai ada vaksin, barulah mulai ada obat. Betul ya Bapak Ibu ya? Sistem imun kita perlu kita jaga. Kita nggak tahu loh nanti berapa tahun ke depan ini musuhnya akan seperti apa. Virus itu berkembang juga Bapak Ibu. Dia punya satu urgensi untuk bisa bertahan hidup. Dia pasti nggak mau dibunuh mati-matian, dieradikasi, dimusnahkan, nggak mau. Dia akan berevolusi. Dia akan berusaha mencari host yang bisa disakiti yang mana. Oh, masuk melalui ayam dulu. Ada avian influenza. Kapan dari masuk melalui unta dulu, ada Middle East Respiratory Syndrome, MERS. Ya kan? Melalui babi dulu atau melalui kelelawar. Jadi banyak cara virus itu berkembang. Yang bisa kita jaga, katakanlah suatu saat itu belum ada obatnya, yang bisa kita tingkatkan adalah sistem imun kita. Jaga dari pola makan, jaga dari nutraceutical yang kita konsumsi, itu menjadi bekal betul. Gitu ya. Jangan sampai tubuh kita kurang. Gitu ya. Kembali lagi ke ginseng yang yang banyak sekali efeknya. Karena saya akan coba nyambungkan dengan teman-teman yang di bulan ini banyak berpuasa ya. Karena puasa itu selain ngomongin secara fisik, spiritual juga ada dan ternyata ada hubungannya juga bagaimana kita puasanya bisa sukses juga gitu ya. Secara fisik juga dapat benefit-benefitnya. Produk-produk Haum Samdan yang ginseng itu banyak ngomongin anti lelah, anti fatigue ya, mengatur metabolisme gula, metabolisme lipid, metabolisme protein. Jadi sirkulasi dalam tubuh kita itu diatur semua oleh ginseng. Dan itu erat kaitannya dengan pola apa yang terjadi saat tubuh kita berpuasa, Bapak Ibu. Sebenarnya yang terjadi pada saat tubuh kita puasa itu kan sumber makanannya kita stop dalam waktu tertentu ya. Jadi yang paling banyak kita makan biasanya adalah glukosa, gula, karbohidrat. Meskipun sumber lain seperti lemak dan protein juga bisa dikonsumsi. Ya, tapi yang paling banyak diolah itu gula. Nah, pada saat berpuasa, gulanya itu di stop, sumber makanannya di stop. Tubuh harus mencari sumber energi lain. Dari mana? Dari simpanan lemak. Adiposa kena. Jadi ada yang mau
2-3 pulau terlalui, bisa diet juga, berpuasalah gitu ya. Termasuk kena juga gitu ya. Simpanan glikogen di otot dan di hati kena juga. Bedanya di sini. Jadi ketika kita berpuasa, supply makanan itu di stop dari makanan yang kita konsumsi. Karena kita nggak makan atau membatasi makan, supply seperti glukosa itu di stop. Tubuh kita cari sumber lain. Dari otot dipecah, dari hati dipecah, lemaknya diambil, ya kan? Ada proteinnya juga keambil juga. Sehingga intinya tubuh kita itu berusaha mencari sumber energi lain. Dan itu yang dibantu. Produk-produk kayak Hongsam dan Hemohim itu membantu bagaimana metabolisme ini bisa lancar terjadi. Gitu ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Atomi gitu ya. Itu yang bisa membantu. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya masih bingung gitu ya, kadang-kadang efeknya apa sih gitu lah. Bapak Ibu bisa jelaskan dari sisi metabolisme puasa itu gimana, sama efikasi dari senyawa aktif yang ada di produk-produk Atomi. Itu nyambung, sinergis. Dan saya rasa juga di agama lain, religi yang lain juga menerapkan konsep-konsep puasa dan pantang gitu ya. Makanya saya bahas juga secara umum ada tiga tipe puasa ya. Time restricted fasting, intermittent fasting, dan fasting mimicking diet. 3 pola ini. Tapi apa yang terjadi, saya jelaskan secara gamblang aja lah, paling mudahnya ya. Kalau time restricted fasting, yang seperti ini, nah ini. Ini ada jam-jam tertentu. Jam-jam tertentunya gitu ya. Misalnya yang muslim itu ya, ada jam sahur sampai buka puasa. Jadi setiap hari berulang terus, pola yang sama. Tubuh kita dikondisikan kapan fisiologi tadi memecah dari lemak adiposa, memecah glikogen, kapan terjadinya itu ada jam-jamannya. Kita atur dan itu kalau bisa rutin. Itu terjadi dalam 1 harian, time restriction fasting seperti ini. Kemudian ada intermittent fasting. Intermittent fasting itu bisa selang-seling hari, atau dalam jam itu juga dibatasi. Kadang-kadang ada yang mau puasa 6 jam, 8 jam, 12 jam, 16 jam. Ya, jam-jam tertentu aja mengonsumsinya. Itu intermittent. Kadang-kadang ada yang selang-seling seperti ini. Misalnya dalam 1 minggu selang-seling 4 hari puasa, 3 tidak. Atau dalam 1 minggu misalnya Kamis Jumat aja yang puasa gitu. Itu intermittent. Selang-selingnya itu bisa antar hari atau beberapa hari. Ada juga yang fasting mimicking diet. Ya, misalnya dalam 1 bulan diambil 1 minggu aja untuk berpuasa. Misalnya 4-5 hari aja dalam 1 bulan. Nah itu untuk kayak meregenerasi tubuh kita. Karena apa yang terjadi itu macam-macam Bapak Ibu. Tapi muaranya yang tengah ini. Nah ini yang terjadi. Di semua tipe puasa, kesamaan yang terjadi adalah ini. Di tengah-tengah ini kita bisa lihat autofagi. Sel yang rusak itu akan diregenerasi menjadi sel yang baru. Sel yang error itu akan dirusakkan, dihancurkan, digantikan sel yang baru. Itu autofagi. Terjadi yang di sini. Ada mitokondria function. Mitokondria itu organel yang di tubuh kita untuk bisa memberikan energi. Kalau mitokondrianya berfungsi dengan baik, walaupun Bapak Ibu puasa, nggak akan kerasa capek. Kerasa malah badan lebih segar, lebih enteng malahan. Ya pasti ada cobaan-cobaan ya, temptation-nya di tengah-tengah kok muncul makanan ini, makanan itu gitu ya. Tapi tubuh kita menjadi lebih ini. Dan apalagi gut microbiota. Jadi bakteri-bakteri baik di dalam usus kita, pencernaan kita, itu lebih kita bisa kembangkan. Bakteri yang baik ya, bukan bakteri yang jahat atau bakteri patogen. Ini manfaat yang banyak Bapak Ibu terima pada saat berpuasa. Tipe yang manapun, muaranya di akhir sama ini semua. Sel yang rusak akan tergantikan sel yang baru. Mitokondria untuk menghasilkan energi itu dihasilkan, ya kan? Sehingga Bapak Ibu merasa segar. Gitu kan? Makanya saya bilang berpuasa itu enggak tergolong religion sebenarnya ya. Ada beberapa yang memang berpuasa dengan memang mau badannya lebih fit, lebih segar. Kita enggak berlebihan makan gitu ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan sampai sekarang ini ada penelitiannya juga. Kalau fasting itu ada selain tadi glikogennya dihabiskan, lipidnya dihabiskan, ya ada senyawa-senyawa lain yang sudah diteliti. Orang kalau berpuasa itu apa aja sih efeknya? Kenapa tadi muncul penelitian itu kan sudah ada. Oh mitokondrianya, oh gluconeogenesisnya gimana, antioksidan, koenzim, asam amino. Ini semua loh dibantu metabolismenya oleh herbal medicine. Makanya tadi Hongsam dan Hemohim itu Bapak Ibu kalau sudah mengonsumsi itu sebenarnya mau mendukung
puasa yang Bapak Ibu jalankan juga. Gitu ya. Ini sudah banyak, fasting ini sudah banyak dikonsumsi. Ini kalau saya kasih fokusnya ke ginseng, antifatigue ada di situ. Regulasi metabolismenya, energi lebih efisien. Lipid dipecah, protein dipecah, tapi Bapak Ibu tidak kekurangan energi. Ya, malah badan terasa lebih segar. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa saling refleksi gitu ya. Oh iya ya, setelah puasa kok badan lebih enteng, lebih segar. Selain nanti ada bonus-bonus lainnya, diet dan lain sebagainya. Antioksidan, antiinflamasi. Sistem imunnya, neuroprotektif sampai saraf loh. Sampai tentang saraf itu berarti ngomongin manajemen stres. Iya, manajemen stres. Orang berpuasa itu ternyata nggak hanya fisik. Nyentuh ke mentalnya, nyentuh ke spiritualnya juga ternyata gitu ya. Bagaimana tubuh kita menjadi lebih segar, lebih waras. Jadi nggak hanya seger gitu ya, tapi waras juga gitu ya. Dua-duanya kena semua dengan fasting. Begitu, Bapak Ibu, ini tentunya materi ini nggak bisa ada tanpa banyak sekali pihak-pihak yang sudah berkolaborasi dengan kami. Saya masukkan Atomi di situ juga karena dengan percayaan dari Atomi yang membuat ilmu ini bisa disebarkan, ilmu ini bisa disebarluaskan, Bapak Ibu banyak tahu juga, dan nanti Bapak Ibu juga bisa, saya harap juga bisa dengan murah hati memberitahukan ilmu-ilmu ini ke teman-teman lainnya juga supaya tahu gitu ya. Ada pihak dari Korea, dari Belanda, dari Indonesia, dari Thailand yang juga sudah mendukung proyek-proyek ini. Akhir kata, monggo kalau nanti mau mengontak saya untuk tanya-tanya lebih lanjut, kita harap bisa bertemu kembali. Materi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman itu semua. Terima kasih.